Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang ketiga ini, dan mohon maaf pertemuan yang lalu tidak sempat karena harus mengantarkan anak di Jawa Tengah, Solo. Kita bertemu kembali, alhamdulillah, membicarakan atau membuka sedikit cerita tentang atau kisah tentang dua atau sahabat yang terbaik nomor dua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Al-Faruq Abu Hafsin ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek yang nomor 8. Namanya ya Ali bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya Ali bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir di kota Mekah. Yang tepatnya 40 tahun sebelum berhijrah. Ya, kemudian beliau tumbuh di sebuah lingkungan Bani Ali yang terkenal dengan apa? Ya, kemuliaan dan kepemimpinan. Karena bapak beliau Al-Khattab termasuk pembesar Quraisy. Kemudian beliau memang betul-betul dididik oleh bapaknya dengan kejujuran, amanah, dan berani menyampaikan yang hak. Saya ulangi, yang pertama ialah kejujuran, yang kedua amanah, yang ketiga berani menyampaikan yang hak. Ini sifat inilah atau 3 sifat inilah yang sangat menonjol dalam kepribadian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk orang yang terkenal cerdas, bahkan jenius, ditambah dengan kefasihan dalam berbicara. Kita ulangi. Beliau dikenal dengan apa? Kejeniusan, kecerdasan tingkat tinggi. Lalu kemudian ditopang dengan kefasihan dalam berbicara. Sehingga beliau dan Amr bin Hisham Al-Makhzumi, itulah Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Lalu digelar oleh orang-orang Quraisy Makkah Abul Hakam, orang atau bapak yang cerdas. Nah, karena beliau menyiksa kaum muslimin dengan tindakan-tindakan yang konyol, Abu Jahal, lalu dia dituduh atau digelari oleh kaum muslimin pada saat itu dengan Abu Jahal. Itu yang terkenal. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Jahal kedua-duanya termasuk delegator atau orang-orang yang berangkat atau bertemu berbicara mewakili orang-orang Quraisy. Apa bahasanya? Dari utusan, delegasi, mohon maaf tadi keliru. Karena apa? Kecerdasan dan apa? Kefasihan dalam berbicara. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika wafat bapaknya Al-Khattab, tidak ada yang menggantikan dari Bani Ali, suku Ali, sukunya Umar bin Khattab, menggantikan bapaknya sebagai anggota DPR MPR. Beliau yang maju
di usia belum sampai 30 tahun. Bayangkan. Sementara orang-orang yang hadir di gedung DPR tersebut hampir-hampir rata-rata di atas 55 tahun. Hanya Umar di usia yang muda. Karena apa? Kecerdasan dan kefasihan dalam berbicara. Sedangkan Umar bin Khattab dengan Abu Jahal ada kerabatnya dari ibu. Ibunya Umar bin Khattab merupakan kakaknya Abu Jahal. Paham teman-teman? Disitulah kebanggaan Abu Jahal terhadap ponakannya ini. Karena kecerdasan dan kefasihannya. Bahkan nanti barangkali mungkin di pertemuan kedua sebelum Ramadan kita ada pertemuan lagi insyaallah di Sya'ban. Ini kan Rajab ya, Sya'ban. Kita ada pertemuan kedua. Bagaimana ketika dakwah Nabi itu berkembang di kota Mekah, Umar bin Khattab orang yang termasuk memberikan usulan yang tidak langsung frontal, tidak langsung menutup kajian atau menggerebek ya markas dakwahnya Nabi kita atau menyiksa orang-orang hamba sahaya pengikut Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Umar bin Khattab merupakan delegasi ketika ada putusan ya atau pembicaraan baik dia perang atau damai, ya Umar diutus untuk menjadi ya utusan bagi orang-orang Quraisy. Kemudian beliau termasuk salah seorang ya 4 dari khalifah atau khulafa ar-rasyidin, dan beliau termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang alim di antara para sahabat, bahkan orang yang zahid atau zuhud. Bahkan kisah beliau ini jemaah sebelum masuk Islam, salah seorang hamba sahaya, tadi siapa namanya? Yang penggembala kambing, Abdullah bin Mas'ud. Kisah ini disaksikan oleh Umar tatkala dia masih bawa kambingnya melewati lorong-lorong kota Makkah, bertemu dengan Abu Jahal. Inilah saatnya Abu Jahal menyiksa, mencaci, menyiksa. Kata dia, wahai penggembala kambing, saya dengar engkau sudah mengikuti agama Muhammad. Iya. Apa kata Abu Jahal? Penggembala kambing. Apa yang kau inginkan dari Muhammad? Ingin makan pulus sama kuah. Nah, itu bahasa kita. Itu dicaci, akhirnya dia pukul, ya hampir mau diinjak oleh Abu Jahal. Umar dari jauh melihat dan geleng kepala. Segininya Abu Jahal menyiksa orang-orang yang lemah. Dari itulah dia mendekati ya Ibnu Mas'ud yang masih ia terjerembab, dengan lembut dia pegang bahu bagian kanannya. Dia bangunkan. Ketika dia noleh, siapa? Ibnu Mas'ud. Ternyata Umar. Keras dalam permusuhan, tapi ada hati beliau tidak menerima atas perbuatan pamannya ini. Itulah bicaralah apa Ibnu Mas'ud, wahai Umar, semoga doa Rasulullah Allah kabulkan untukmu. Apa kata beliau? Apakah Muhammad menyebut namaku? Iya. Apa? Semoga Allah memuliakan Islam dengan masuk Islamnya Abu Jahal atau Umar. Aku berharap engkau yang Allah pilih. Nah itu jawab. Sehingga ke depan harinya bagaimana kedekatan Ibnu Mas'ud yang bersyukur terhadap pembelaannya dari Abu Jahal. Bapak Ibu sekalian, ringkas daripada kajian kita pagi hari ini ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di kota Mekah sebelum hijrah tersebut, orang yang paling semangat berdakwah, orang yang dia caci,
orang-orang yang pernah dia pukul. Dan selama lebih kurang 6 tahun dakwah Nabi dia berlalu, dia merasa terlambat. Rasa terlambat itulah, atau dengan kata lain keterlambatan itulah yang beliau bayar dengan cara mengajak semua kaum dari Bani Ali agar masuk Islam. Dan beliau bebas berdakwah di kota Mekah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena apa? Keberanian. Sudah, dan ditambah beliau dia orang-orang yang betul-betul dia alim, tegas, berani. Sampai endingnya nanti bagaimana peristiwa hijrahnya beliau dengan terang-terangan. Dia bawa lebih kurang 30 kerabatnya. Dia habis tawaf, salat 2 rakaat, beliau katakan, wahai pembesar Quraisy, besok Umar mau hijrah. Silakan yang ingin dia ibunya menangis, lalu anaknya yatim, bininya janda. Sudah, temui Umar di ujung gang ini kalau berani. Enggak ada berani juga. Keberanian, ketegasan, kecerdasan, bahkan kefasihan itulah yang beliau gunakan untuk menyusul teman-temannya yang sudah masuk Islam. Di kota Mekah begitu gesiknya, tangkasnya, dan begitu cepatnya mengejar sahabat-sahabat yang dahulu masuk Islam. Nanti di kota Madinah menjadi ajang dia berlomba dengan teman-teman yang senior. Semuanya mampu dia kalahkan kecuali satu orang. Siapa? Diakui, dan beliau terus mengikuti, ingin mengalahkan apa amalnya Abu Bakar, tapi tidak bisa. Kenapa? Memang yang satu ini beda dari yang lain. Lihat sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan Abu Ubaidah yang dibanggakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 6 tahun telah itu dia kejar dengan ketangkasannya, keberaniannya, kedekatannya dengan sang Rasul, dan banyak orang-orang yang dia dakwahkan masuk Islam. Bahkan jemaah lihat satu kisah yang menarik, ialah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Iya. Wahai Rasulullah, kenapa harus diam-diam berdakwah? Terang-terangan itulah termasuk ide Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.